Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar termokimia lanjutan bagian kedua, yaitu kita belajar jenis-jenis entalpi sebuah reaksi. Nah, reaksi kimia itu kan banyak. Nah, biasanya yang harus dikuasai jenis-jenis entalpinya ada minimal 3 atau 4. Nah, yang pertama yaitu entalpi pembentukan disebutkan dengan delta HF karena bahasa Inggrisnya formation ya, jadi makanya simbolnya delta HF. Nah, apa itu entalpi pembentukan? Yaitu entalpi yang terjadi pada pembentukan satu senyawa dari unsur-unsurnya. Pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan standar. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Jadi kalau gitu, senyawa yang dibentuk itu sebelah kanan, lalu unsur-unsurnya sebelah kiri. Dan senyawanya harus 1 mol, unsur-unsurnya tidak harus 1 mol. Ini wajib 1 mol, ini bebas, boleh 2 mol, boleh 1 mol. Apa contohnya? Misalnya kita ingin membentuk H2O. Nah, misalnya ini delta HF-nya bernilai X plus atau min. Nah, maka senyawanya H2O. Unsurnya apa? H dan O. Nah, dalam keadaan normal, H itu H2 dan O itu adalah O2. Nah, H2O harus 1 mol, koefisiennya harus 1. Lalu kita setarakan. H-nya 2 sudah setara, O-nya ini kan 1 ya, makanya dikali tengah. Jadi boleh tidak 1 mol. Jadi yang wajib 1 mol itu yang H2O-nya ya. Nah, kalau kita lihat wujudnya, H2O itu wujudnya normalnya apa? Gas. O2 juga berupa gas, dengan air berupa liquid. Jadi itu pengaruh juga ya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kebalikan pembentukan entalpi penguraian simbolnya delta HD, disosiasi. Apa itu D? Disosiasi. Kebalikan pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya, maka ini penguraian satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kebalikannya aja. Jadi senyawanya berubah menjadi unsur-unsurnya persis sama dengan yang pembentukan, tapi hanya dibalik saja. Berarti kalau H2O mau diuraikan, dia menjadi apa? H2 dan O2. Maka delta-nya, kalau ini delta HD, kalau ini misalnya plus, maka ini min X gitu ya. Jadi yang diuraikan siapa? H2O. Yang diuraikan H2O, maka ini harus 1. Lalu kita setarakan, H-nya sudah, tinggal O-nya ya, lalu wujudnya tinggal kita sesuaikan dengan yang di atas. Nah, yang ketiga, entalpi pembakaran. Nah, pembakaran simbolnya delta HC. Kenapa C? Karena C itu combustion. Nah, pembakaran satu mol senyawa dengan oksigen ya. Nah, biasanya koefisien zat yang dibakar harus 1. Reaksinya dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, apa contohnya? Oke, misalnya ada C2H4 ditambah O2 jadi CO2 dan H2O. Ini menjadi delta HC, misalnya Z berapa gitu ya. Nah, maka yang dibakar siapa? Yang dibakar itu adalah C2H6. Siapa yang membakar? Yaitu O2. Nah, ini harus 1, yang lainnya bebas, tidak harus 1. Kalau C-nya 2, kalau disatukan dikali 2, kalau H-nya 4, 2H2O, lalu O-nya 2 kali 2, 4, ini 1 kali 2, 2, 4 tambah 2, 6, maka 3O2. Nah, gitu dia. Jadi,
pembakaran C2H6. C2H6. Nah, terus yang keempat, entalpi reaksi. Nah, entalpi reaksi itu delta HR reaksi. Nah, kalau entalpi reaksi tergantung jenis reaksinya. Banyak jenis reaksi ya. Nah, ada yang namanya netralisasi. Biasanya asam tambah basa. HCl tambah NaOH. Nah, jadi NaCl plus H2O. Ada reaksi sublimasi. Ini proses fisik menyublim dari yang padat menjadi gas. Karbon yang padat berubah jadi karbon yang gas. Apalagi sublimasi, netralisasi, penguapan. Nah, penguapan air menguap dari mana? Dari cair menjadi gas. Nah, jadi gas ya, dan lain-lain. Jadi tergantung jenis reaksinya gitu. Tapi yang wajib adalah pembentukan, rawannya penguraian, lalu pembakaran delta Hc. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah tergantung reaksinya. Nah, demikian jenis-jenisnya. Jadi yang wajib sih 3, 4-nya tambahan aja ya untuk melengkapi. Tidak hanya 3 sebenarnya, tapi banyak lagi yang lain. Tapi yang wajib itu adalah 3 saja. Oke, kita ke soal latihan nomor 1. Pembentukan padatan urea. Urea itu ini rumusnya CONH2 kali pada keadaan standar membebaskan kalor segini. Persamaannya gimana? Nah, kalau yang dibentuk berarti CO, ureanya ya, NH2 2 kalinya, sebelah kanan. Nah, di kirinya unsur-unsurnya. Apa saja unsurnya? Ada C, ada O, ada N, ada H. Tetapi dalam keadaan normal, C itu C saja, kalau O, O2, kalau N, N2, kalau H2. Ya. Lalu kalau membebaskan deltanya min, gitu ya. Deltanya min. Nah, maka jawabannya C, D atau E kan. Oke, sekarang pembedanya C, D, E. C tambah setengah O2, setengah N2, 2H2. Kemudian ureanya padatan, benar, padatan benar. Lalu tinggal penyetaraannya. Oke, C-nya 1 sudah. O-nya 1, berarti kalau ini 2 sekali setengah. N-nya ini 2 ya, berarti sudah. Hanya 2 kali 2, 4, maka 2H2. Berarti jawabannya yang C ya. C tambah setengah 2 tambah setengah, salah ya, bukan C. C tambah setengah 2 tambah N2 tambah 2H2 menjadi A, ini jawabannya yang D. Oke, jadi kita harus tahu bagaimana mencari reaksi pembentukan. Lanjut nomor 2. Perhatikan persamaan termokimia sebagai berikut. Jadi ada N2O2 menjadi 2NO, 2NO2 menjadi setengah N2 tambah O2, Na tambah setengah Cl2 menjadi NaCl. Nilai X, Y, Z pada persamaan termokimia 1, 2, dan 3 ini itu menunjukkan apakah delta HF dan sebagainya, delta HT. Nah, berarti kan yang 3 itu yang harus dikuasai. Oke, lihat yang pertama. Ini senyawa, ini unsur. Tapi ada oksigen. Maka ini bisa menjadi delta HF-nya si NO atau delta H pembakaran, delta HC-nya N2. Nah, kalau delta HF ini harus 1. Maka salahnya di sana. Maka ini nggak jadi ya. Nah, berarti kita pakai delta HC. Delta HC-nya N2. Kemudian NO2 ini senyawa, ini unsur. Nah, maka ini penguraian. Penguraian apa? Disosiasi. Kemudian Na tambah Cl, senyawanya NaCl, unsurnya yang di kiri. Ini delta H, pembentukan NaCl. Berarti jawabannya delta Hc, delta Hd, delta Hf. CDFC, DF, delta Hc, delta Hd, delta F.
Apa jawabannya D? Oke, lanjut. Nomor 3. Reaksi penguraian gas NH3 sebagai berikut. Harga delta H pembentukan. Oke. Yang namanya dibentuk gimana? Pembentukan itu berarti senyawanya sebelah kanan. Berarti reaksinya kita balik. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Kalau dibalik, tandanya berubah. Positif jadi negatif. Negatif 92 kJ. Nah, kalau pembentukan itu harus 1 mol. Berarti ini harus dibagi 2. Jadi kalau ini dibagi 2, dibagi 2-nya ujung-ujung, semuanya dibagi 2. Setengah N2 tambah 3/2H2 jadi NH3. Nah, delta H-nya juga ikut dibagi 2. 46. Nah, maka jawabannya ya. Ada yang plus 46, ada yang min 46. Dijawab yang min ya. Kenapa? Karena pembentukan. Save itu jawabannya. Kemudian kita ke soal nomor 4. Sebanyak 2 mol metanol terbentuk dari reaksi grafit gas hidrogen dan gas oksigen melepaskan kalor 476. Jika metanol yang diinginkan sebanyak 24 gram, kalor yang dilepaskan berapa? Nah, oke. Boleh ditulis reaksinya, ini boleh juga enggak. Kenapa? Enggak perlu, karena ini udah ada 2 mol. Kalau 2 molnya si CH3OH metanol melepaskan kalor 476 kilojoule. Oke, nah bagaimana kalau cuma 24 gram etanolnya? Kalau 24 gram CH3-nya, CH3OH-nya, maka ini berapa kalornya? Caranya, kita cari molnya dulu ya. Jadi molnya itu gram bagi mr ya, gram per mr. 24 per C itu 12. Kita hitung O-nya, O-nya 116, sedangkan H itu A-nya 3 tambah 1, 4. Padahal A-nya itu AF-nya 1, berarti 4. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 12, 32. 24 per 32. Dibagi berapa? Dibagi 2 aja lah, berarti 12 per 16. Bagi 4, 3 per 4. Nah, 3 per 4 mol. Maka ini Q-nya berapa gitu kan? Nah, tinggal diapain? Dibandingin. Kalau 2 mol, kalornya 476. Nah, kalau 3 per 4 mol, maka kalornya berapa? X kali silang. 2X sama dengan 3 per 4 kali 476. Berarti X sama dengan bagi 2 semua ya. 3 per 8 kali 476. Nah, oke, 3 per 8 dari 476. 400 sekitar, ini kalau dibagi sekitar 200. 32. 4 kali 8, 32, 5 kali 8, 46 kali 8, 48, sekitar 48 ya. 48-an lah gitu ya, 48 kali 3, 120-an. 150-an. 150-an ya, 125 kira-kira ya. Nah, maka jawabannya ya. Oke, demikian pembahasan termokimia. Nanti kita lanjutkan soal yang 5-nya di video selanjutnya. Terima kasih.